We are all gifted with the opportunity to succeed, but you get farther if you extend the hand of friendship. Melalui persahabatan yang tulus, maka hubungan Indonesia dan Australia bukan saja bermanfaat bagi kesejahteraan kedua negara, namun juga bagi kawasan di sekitar kita dan bagi dunia secara keseluruhan. Terima kasih. Thank you very much. Mr. Speaker, the President of the Republic of Indonesia. Mr. President, Yang Mulia Perdana Menteri Scott Morrison, Yang Mulia Senator Scott Ryan, Yang Mulia Bapak Tony Smith, Yang Mulia Bapak Anthony Albanese, Yang Mulia para senator dan anggota parlemen yang saya hormati, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Selamat siang. Good day, mate. Saya merasa terhormat hari ini dapat berbicara di hadapan seluruh anggota Senat dan House Australia. Bapak Ibu yang mulia, tanggal 2 Februari yang lalu, satu peleton ZENI dari TNI serta sejumlah personil dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebanyak 40 personil meninggalkan Indonesia menuju ke New South Wales. Satu tujuan mereka bekerja bahu-membahu dengan rakyat Australia untuk menangani kebakaran hutan. Dan di saat yang sama, tim Indonesia dan Australia juga sedang membahas penjajakan kerjasama untuk modifikasi cuaca. Tanggal 23 Desember 2019 yang lalu, saya menyampaikan pesan yang sangat jelas kepada Bapak Scott Morrison bahwa Indonesia akan selalu bersama Australia di masa yang sulit. Saat Ayahanda Perdana Menteri Morrison meninggal dunia, saya dan rakyat Indonesia ikut merasakan duka PM Morrison dan keluarga. Sahabat sejati adalah yang selalu bersama dalam suka dan duka. A friend in need is a friend indeed. Australia selalu berada di samping Indonesia saat Indonesia terkena musibah. Rakyat Indonesia tidak akan pernah lupa, saat kami tertimpa tsunami di tahun 2004 di Aceh dan Nias. 9 tentara Australia telah gugur membantu sahabatnya yang tengah berduka di Aceh dan Nias. Mereka adalah patriot, mereka adalah sahabat Indonesia, mereka adalah pahlawan kemanusiaan. Indonesia dan Australia ditakdirkan sebagai tetangga dekat. Kita tidak bisa memilih tetangga, tidak bisa.
namun kita memilih untuk bersahabat. Australia adalah sahabat paling dekat Indonesia. Indonesia's closest friend. Para hadirin yang saya muliakan, Honorable members of 61 tahun yang lalu, yaitu tahun years ago, 1959, 1959, Perdana Menteri Robert Menzies Prime Minister pada saat berkunjung ke Universitas Gadjah Mada, visit to the University of Gadjah Mada, alma mater saya, my alma mater. beliau berkata, He said, "We have 10 times as much in common than we have in different." then we have indifference. Meskipun Indonesia dan Australia memiliki budaya yang berbeda, namun kita memiliki nilai-nilai yang sama, We share kemajemukan, keberagaman etnis dan toleransi, demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia, human rights, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. commitment to protect the Tidak hanya itu, kaum muda Australia dan Indonesia memiliki kesamaan. Australia and Indonesia share similarities. Indonesia saat ini memasuki bonus demografi. Jumlah anak muda usia 16 sampai 30 tahun sebanyak 63 juta atau 24% dari total populasi. 4% of the total Kebanyakan mereka berwawasan global, ingin berkolaborasi untuk berinovasi. rate and to Indonesia sekarang memiliki 1 dekakon dan 4 unicorn all unicorns yang dimotori oleh anak-anak muda. are the driving force. Anak muda Indonesia dan anak muda Australia terbentuk oleh nilai yang sama, sama-sama hidup di alam yang demokratis, familiar dengan Netflix, Instagram, Facebook, dan saling aktif bertukar pikiran lintas negara. Hal ini yang menjadi fondasi nilai yang kuat dalam menjalin persahabatan masa kini dan masa depan. At present and for the future. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, Ladies and gentlemen, usia 70 tahun persahabatan Indonesia-Australia bukanlah waktu yang sebentar. Australia is by no means 70 tahun adalah masa platinum, sebuah platinum persahabatan yang kokoh, bukan saja persahabatan antar pemerintah dan antar parlemen, tetapi juga rakyat kedua negara. between the people of the two nations. Platinum persahabatan tersebut harus kita perkokoh terus. Kita harus bersama-sama mempersiapkan Need to prepare saat kemitraan Indonesia-Australia berumur 100 tahun, Australia reach 30 tahun, 3 dekade dari sekarang. 30 years, 3 decades from now. Tahun 2050, 1 abad umur kemitraan kita adalah momen krusial. Partnership will be a monument. Pada tahun 2050, Indonesia dan Australia akan bertransformasi menjadi pemain besar di kawasan dan dunia. In the region and in the world. Menurut PricewaterhouseCoopers, According to misalnya, pada tahun 2050, Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar keempat dunia become the dengan PDB sekitar 10,5 triliun US dollar. 5 trillion US dollars. Indonesia juga akan menjadi negara emerging market An emerging market. dengan jumlah kelas menengah terbesar ketiga di dunia. World's third largest. Namun di lain sisi, tahun 2050 dunia juga diprediksi semakin dipenuhi ketidakpastian. Jika tren saat ini berlanjut, maka dunia 3 dekade mendatang akan semakin terdisrupsi. Will be even more. Situasi geopolitik dan geoekonomi dunia semakin berat. Stagnasi pertumbuhan ekonomi, bahkan resesi ekonomi dunia sulit dihindari. Dikhawatirkan nilai demokrasi dan kemajemukan akan termarginalkan. Diversity are becoming more marginalized. Di tengah berbagai tantangan tersebut, Indonesia dan Australia harus fokus pada upaya peningkatan kemitraan. Saya mengusulkan beberapa agenda prioritas menyongsong 1 abad kemitraan kita. Agendas as we had to Pertama, kita harus terus memperjuangkan nilai demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, dan kemajemukan. tolerance. Stop intoleransi, stop xenophobia,
stop radikalisme, stop terorisme. Terus kikis politik identitas di negara kita dan di berbagai belahan dunia, baik itu atas dasar agama, etnisitas, identitas askriptif lainnya. Politik identitas merupakan ancaman terhadap kualitas demokrasi, ancaman bagi kemajemukan, dan ancaman bagi toleransi. Ancaman ini semakin nyata jika terus dieksploitasi demi kepentingan politik jangka pendek yang mengakibatkan kebencian, ketakutan, bahkan konflik sosial. Sebagai dua negara yang demokratis dan majemuk, kita harus bekerja keras bahu-membahu, berdiri tegak untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan toleransi serta kemajemukan, dan mencegah dunia dari ancaman clash of civilization. Kedua, Indonesia dan Australia harus memperkuat prinsip ekonomi terbuka, bebas, dan adil. Di tengah maraknya proteksionisme, kita harus terus menyuarakan keterbukaan dan keadilan ekonomi. Di tengah tumbuhnya subur pendekatan zero sum game, kita harus terus memperkokoh paradigma win-win. Saya sangat percaya bahwa sistem ekonomi terbuka dan adil akan menguntungkan semua pihak. Itu mengapa saya menyambut baik kesepakatan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership, IACPA. Kolaborasi menjadi kata kunci. Kolaborasi akan menciptakan peluang, mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan menemukan solusi bagi tantangan ekonomi global. Ini yang sebenarnya Indonesia dan ASEAN proyeksikan melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Outlook yang akan mengubah rivalitas menjadi kerjasama, yang mengubah trust deficit menjadi strategic trust. Jika ini dijalankan, kawasan Indo-Pasifik akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia di masa depan. Indonesia dan Australia harus menjadi jangkar kerjasama di kawasan Indo-Pasifik. Yang ketiga, Indonesia dan Australia harus menjadi anchor mitra pembangunan di kawasan Pasifik. Indonesia memahami tantangan pembangunan di kawasan Pasifik. Sebagai sesama negara kepulauan, tantangan yang dihadapi Indonesia dan negara kawasan Pasifik tidak jauh berbeda. Perubahan iklim dan bencana alam, serta pemerataan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sumber daya manusia adalah tantangan nyata yang dihadapi negara-negara di kawasan Pasifik. Indonesia dan Australia harus menjadi teman sejati bagi negara-negara di kawasan Pasifik, berkolaborasi sebagai mitra pembangunan, mengatasi dampak perubahan iklim, memperkecil tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Pasifik. Keempat, kita harus bahu-membahu bagi pelestarian alam dan pembangunan yang berkelanjutan. Reboisasi hutan dan daerah hulu sungai, mencegah kebakaran hutan dan lahan, komitmen untuk menurunkan emisi karbon, serta pengembangan energi terbarukan dan green teknologi lainnya. Rencana Indonesia untuk membangun ibu kota baru adalah salah satu bagian dari komitmen ini. Smart City, Smart Metropolis, Green Technology yang berharmoni dengan lingkungan alam dan sekaligus sebagai bagian dari upaya transformasi ekonomi berbasis inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kolaborasi kemitraan Indonesia dan Australia di tengah dunia yang terus dipenuhi ketidakpastian dapat diilustrasikan dalam film Avengers Endgame. Jika kekuatan positif bersatu, the Avengers assemble, maka musuh bersama dapat dilumpuhkan.
Jika Indonesia dan Australia bekerja sama dan berkolaborasi, maka intoleransi, proteksionisme, dan ancaman kemiskinan, serta ancaman perubahan iklim dapat kita atasi. change can be overcome. Para hadirin yang saya muliakan, selain 4 fokus tersebut, jangkar kemitraan Indonesia dan Australia pada tahun 2050, 3 dekade dari sekarang adalah generasi muda kita. In our youth. Saya ingin menawarkan I would like Ausindo Wave, notion of Ausindo Australia Indonesia Wave, bagi generasi muda Indonesia dan Australia. Kita harus tawarkan tren kedekatan Indonesia-Australia kepada generasi muda, Indonesia and Australia to our youth, menggelorakan kecintaan generasi muda Australia kepada Indonesia, dan sebaliknya, kecintaan generasi muda Indonesia kepada Australia. Generasi muda kita saat ini yang akan menjadi pemimpin masa depan. Investasi pada generasi muda akan memperkokoh kemitraan Indonesia dan Australia ke depan. Kita sudah memiliki modal yang besar. Saat ini terdapat 160.000 siswa Australia belajar bahasa Indonesia dan 21.000 pemuda Indonesia belajar di Australia. Jika ini terus dilakukan, maka kemitraan Indonesia-Australia pada tahun 2050, pada 1 abad umur kemitraan kedua negara, akan bermanfaat bukan saja bagi rakyat kedua negara, tapi bagi dunia. Sebagai penutup, saya ingin mengutip musisi allow me to Jimmy Little, artis aborigin Australia. Aboriginal. We are all gifted with the opportunity to succeed, but you get further if you extend the hand of friendship. Melalui persahabatan yang tulus, maka hubungan Indonesia dan Australia bukan saja bermanfaat bagi kesejahteraan kedua negara, namun juga bagi kawasan di sekitar kita dan bagi dunia secara keseluruhan. Terima kasih. Thank you very much. Thank you.